Salam, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 3. Dalam
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 1 dan ayat 2. Yesus terang dunia, terangi hatiku, dengarkanlah doa permohonanku. Aku yang sengsara, kasihanilah. Aku penuh dosa, Kau ampunilah. Hapuslah ya Tuhan semua dosaku. Kau sudah kurbankan darah kudus-Mu. Takkan ku lupakan selama hidupku. Kau telah disalibkan karena dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan keselamatan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1. Aku temukan Raja kasih
Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 281 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Pelayanan kasih diakonia, kegiatan donor darah. Pelayanan koinonia 1. Ulang tahun paduan suara Elpiko mana sih? Pelayanan 1. Ya, pelayanan nama minggu dan topik minggu. Minggu hari ini tanggal 3 April 2022 adalah Minggu Yudika. Topik minggu adalah Kristus adalah tujuan iman kita. 2. Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 dalam kebaktian pukul 10 WIB akan telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra anggota jemaat HKBP Keramat Jati. 5 orang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Keluarga Samuel Hidayat Pardomuan Nadeak, Ibu Winda Nurhayati Borumaibang Sinaga dari Wik Rambutan 2. Keluarga Fernando Re Absalom Sitompul, Ibu Arga Serena Borupurba dari Wik Makassar 1. Keluarga Sem Mandaram Natal Gultom, Ibu Ritawati Boru Tambunan dari Wik Condet. Keluarga Marcel Hutapea, Ibu Gustina Dewi Wati Boru Sihombing dari Wik Kalisari, dan keluarga Riki Oloan Lumban Tobing, Ibu Priska Sulastri Boru Raja Guguk dari Wik Condet. Tuhan Yesus memberkati. 3. Peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 dalam kebaktian Minggu sore pukul 17 WIB akan dilaksanakan peneguhan sidi khusus kepada Arnold Juanda Siringoringo dari Wik Kalisari yang telah mengikuti belajar sidi khusus selama 3 bulan. 4. Jadwal ibadah minggu sesuai program kerja 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka jadwal ibadah minggu mulai tanggal 3 April 2022 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian pagi pukul 6 WIB bahasa Batak. Kebaktian siang pukul 10 WIB bahasa Batak. Kebaktian sore pukul 17 bahasa Indonesia. Kebaktian remaja pukul 11.30 WIB bahasa Indonesia. Kebaktian sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 6 secara tatap muka dan live streaming pukul 8. Kami himbau seluruh jemaat yang memperhatikan jadwal tersebut pertanggihan pasion. Gereja akan melaksanakan kebaktian pasion yang akan dilaksanakan secara offsite dan live streaming setiap hari Kamis masuk pukul 19.30 WIB. Adapun jadwal pasion
3 dan 4 adalah sebagai berikut. Kamis 7 April 2022 Pasion ketiga. Kamis 14 April 2022 Pasion 4. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat hadir mengikuti pertanyaan Pasion sebagai peringatan dan perenungan pribadi memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menuju kayu salib. 6. Pertanyaan WEK di rumah jemaat sesuai program kerja 2022 dan melihat kondisi PPKM yang sudah menurun menjadi level 2, maka gereja akan melaksanakan pertanyaan WEK di rumah jemaat yang akan dimulai tanggal 20 April 2022. Dihimbau kepada Sintua WEK untuk menyampaikan jadwal dan nama-nama keluarga jemaat yang bersedia dilaksanakan pertanyaan di rumahnya. 7. Jadwal kebaktian Jumat Agung dan perayaan Paskah dapat kita baca di Warta Jemaat. 8. Penerimaan jemaat marguru karena terlambat mendaftar dan jemaat terkena RPP menjadi jemaat penuh dapat kita baca di Warta Jemaat. 2. Pelayanan koinonia. Rangkaian acara perayaan HUT Padus Elpiko yang ke-10. Rangkaian kegiatan dalam rangka merayakan HUT Padus Elpiko yang ke-10 adalah sebagai berikut. Kegiatan membersihkan gereja pada hari Sabtu 9 April 2020 masuk pukul 14 sampai selesai. 2. Kegiatan pelayanannya di gereja meliputi haret tahun, pemandu lagu, kolektan, dan ibadah Minggu tanggal 10 April 2022. Dalam ibadah pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, dan 17 WIB. 3. Kor virtual tanggal 10 April 2022. 4. Acara puncak HUT Elpiko pada hari Sabtu sampai Minggu 23 sampai 24 April 2022 bertempat Villa Puncak Bogor, Jawa Barat. 2. Perayaan Paskah Seksi Remaja. Gereja melalui Dewan Koinonia dan Seksi Remaja akan melaksanakan perayaan Paskah Remaja untuk merayakan peringatan kebangkitan Yesus. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 1. Acara perayaan Paskah Remaja dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 11.30 WIB. 2. Seksi remaja akan membagikan telur Paskah dalam ibadah pukul 6 WIB dan 10 WIB, 11.30 WIB, pukul 17 WIB. 3. Kebaktian bakti Paskah oleh seksi remaja dalam rangkaian merayakan peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah. Gereja melalui Dewan Koinonia dan Seksi Remaja akan melaksanakan bakti Paskah. Sehubungan dengan acara tersebut, maka 1. Pada tanggal 23 April 2022, Seksi Remaja akan melaksanakan kunjungan ke panti asuhan. 2. Kepada jemaat yang ingin turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti Paskah Seksi Remaja dapat menyumbangkan pakaian layak pakai dan dapat memberikan donasi untuk anak-anak yatim piatu melalui panitia bakti Paskah Seksi Remaja. Gabriela Borusinaga, nomor HP-nya 0811 84 14180. 4. Bonataun Seksi Lansia HKBP Keramat Jati. Sesuai dengan program kerja tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 8 WIB sampai selesai akan dilaksanakan acara kebaktian Bonataun Lansia HKBP Keramat Jati bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Keramat Jati. Dihimbau kepada seluruh jemaat lansia supaya dapat menghadiri acara tersebut. 1. Pelayanan marturia.
Ibadah penghiburan atau mangapuli Padus Immanuel. Pada hari Senin 4 April 2022, Paduan Suara Immanuel melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Sintua Ensrai Boru Purba masuk pukul 20 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Yang melayani adalah Pendeta Oloan Sitohang, STA, SPISI. 2. Perayaan ibadah HUT Paduan Suara Immanuel yang ke-21 pada hari Minggu 3 April. Paduan Suara Immanuel akan melaksanakan ibadah dalam rangka HUT Padus Immanuel yang ke-21 bertempat Wilakadika Cibubur pukul 9 WIB. Kita doakan acara tersebut Tuhan memberkati. Pelayan kasih diakonia. 1. Kegiatan donor darah. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, gereja melalui Dewan Diakonia dan Seksi Kesehatan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI akan melaksanakan acara donor darah bertempat di klinik gereja dimulai jam 9 WIB sampai selesai. Dihimbau kepada jemaat untuk berpartisipasi dalam donor darah. 2. Ibadah pemberangkatan ujian tingkat SD. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2020 pukul 14 WIB, gereja melalui Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian tingkat SD. Dihimbau kepada jemaat sekolah minggu yang akan mengikuti ujian untuk menghadiri ibadah ini didampingi orang tua. Yang melayani Pendeta Lilis Perawati Tambunan STH MM. 3. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 telah meninggal dunia Ibu Siti Boru Sihaloho Opung Jeremia Boru, tutup usia 76 tahun 8 bulan, Nyonya Melanton Turnip Nahinan. Dari Wik Tengah, kita berdoa semoga keluarga yang tinggalkannya cepat terhibur. Yang ke-6, lain-lain. 31. Pelantikan pengurus seksi, pengurus Punguan Kor, dan pengurus WIK. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 April 2022, dalam kebaktian pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan pelantikan pengurus seksi, pengurus Punguan Kor, dan pengurus WIK. Dalam acara pelantikan yang akan maju untuk dilantik mewakili seluruh pengurus adalah Ketua Seksi. Dihimbau kepada Ketua Seksi, Ketua Punguan Kor, dan Ketua Pengurus WIK dan anggota yang terpilih periode 2022 sampai 2024 untuk hadir mengikuti acara pelantikan. Surat keputusan dapat kita baca di Warta Jemaat. 5. Himbauan. Melihat perkembangan kondisi PPKM di daerah DKI Jakarta yang sudah level 2, maka pemakaian gedung serbaguna 75% yaitu kapasitas 200 orang dan tetap mengikuti prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu, dan dilarang berkerumun. 6. Sumbangan. Majelis Perbendaharaan dan Aset MPA menerima sumbangan dari keluarga NN berupa kloset duduk 2 unit. Jemaat mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita memberikan waktu untuk Dewan Diakonia, dalam hal ini Seksi Kesehatan, untuk memberikan penjelasan tentang donor darah.
Shalom. Shalom. Kami dari Seksi Kesehatan mengajak Inang Amang Naposo untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April, yaitu minggu depan. Sejak pandemi melanda pada 2 tahun terakhir, stok darah di unit donor darah menurun secara drastis. Kegiatan donor darah yang biasanya diadakan di kantor maupun di gereja, lembaga instansi tidak dapat terlaksana terkait karena keharusan bekerja dari rumah untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, unit donor darah PMI DKI Jakarta yang selama masa pandemi mengalami krisis stok darah. Sementara kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit selalu ada, sehingga kegiatan donor darah kembali digalakkan secara rutin. Dengan demikian, kebutuhan stok darah PMI DKI Jakarta kebutuhannya itu sebesar 1.000 sampai 1.200 kantong per hari sehingga dapat terpenuhi. Penurunan donor darah menyebabkan stok darah di unit donor darah itu menurun sebesar 60%. Jadi kita dari Seksi Kesehatan mengulang mengenai manfaat donor darah. Adapun manfaat donor darah yaitu pertama, menjaga kesehatan jantung. Pada darah terdapat zat besi. Zat besi mempengaruhi kekentalan darah. Kadar zat besi yang tinggi menyebabkan kekentalan darah yang mempercepat proses oksidasi kolesterol. Hasil proses oksidasi itu akan menyebabkan timbulnya plak yang akan menempel pada dinding pembuluh darah. Dengan donor darah, maka jumlah zat besi dalam darah akan menjadi stabil dan akan menurunkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung maupun serangan stroke. Manfaat donor darah yang kedua yaitu meningkatkan produksi sel darah merah. Mungkin kita berpikir kalau kita melakukan donor darah, maka kita akan kekurangan darah. Jangan takut, karena saat kita melakukan donor darah, maka sumsum tulang akan memproduksi darah atau menstimulasi produksi darah sel darah merah yang baru, yang lebih baik dan lebih segar. Manfaat donor darah yang ketiga yaitu menurunkan berat badan. Dengan kita melakukan donor darah sebanyak 450 ml darah, maka itu setara dengan terjadinya pembakaran kalori sekitar 650 kilokalori. Cukup membantu untuk mencapai berat badan yang ideal. Manfaat donor darah yang keempat yaitu menghindari atau mengurangi terjadinya resiko penyakit hipertensi. Seperti kita ketahui, dalam darah ada zat ferritin dari dalam tubuh yang keluar pada saat kita melakukan donor darah, maka akan mengurangi terjadinya penyakit yang disebut dengan sindroma metabolik yang akan menyebabkan penurunan resiko untuk terjadinya hipertensi. Manfaat donor darah yang selanjutnya adalah menurunkan resiko penyakit kanker. Orang yang rutin melakukan donor darah mengalami penurunan resiko kanker seperti pada kanker usus, menghindari kanker paru dan juga kanker hati. Hal ini disebabkan karena terjaganya kadar zat besi di dalam darah. Manfaat donor darah selanjutnya adalah hidup lebih lama. Membantu sesama, salah satunya adalah dengan donor darah secara sukarela. Cara ini bisa membantu untuk hidup lebih lama. Pada penelitian health psychology, orang-orang yang mengajukan diri secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa memperhatikan kepentingan diri sendiri,
maka ditemukan secara signifikan menurunkan resiko kematian selama 4 tahun ke depan dibandingkan dengan orang-orang yang mengajukan diri demi kepentingan mereka sendiri. Manfaat donor darah yaitu selanjutnya adalah mencegah penuaan dini. Donor darah bisa membantu menghilangkan tanda-tanda penuaan dini pada wajah. Permasalahan yang paling banyak dikhawatirkan oleh wanita, yakni terlihat tua. Tanda-tanda penuaan dini bisa diatasi dengan melakukan donor darah, yaitu setelah kita melakukan donor darah, tubuh akan meregenerasi sel darah merah secara alami. Dampaknya akan membuat kulit wajah menjadi kencang dan terhindar dari keriput. Manfaat donor darah selanjutnya adalah mencerahkan kulit. Memiliki kulit yang cerah tentu adalah idaman kebanyakan wanita, sebab kecerahan kulit wajah masih menjadi standarisasi untuk kecantikan orang Indonesia. Melalui donor darah bisa membantu memaksimalkannya selain kita menggunakan krim wajah. Kelebihan zat besi dalam tubuh menyebabkan kulit menjadi kusam. Maka dengan kita melakukan donor darah, tubuh kita, kadar zat besi dalam tubuh maka akan terkontrol lebih baik, sehingga menyebabkan kulit wajah akan menjadi lebih bersih, bercahaya, dan bebas dari kusam. Manfaat terakhir dari donor darah yaitu mengurangi stres. Donor darah bisa mengurangi stres. Donor darah membuat mood lebih baik, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggung. Setelah melakukan donor darah, tubuh memproduksi sel-sel baru, sehingga tubuh menjadi lebih segar, pikiran lebih tenang, emosi lebih stabil, dan juga otak dapat menjadi lebih peka. Demikianlah manfaat donor darah bagi kecantikan dan bagi kesehatan. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 404 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Pelita bukannya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu sore ini kita sangat berbahagia karena kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 3 dimulai dari ayat 4b sampai dengan 14. Saya bacakan untuk kita, mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, banyak jalan menuju Roma. Bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut, bisa melalui jalan darat, bisa. Untuk menuju Roma, kota Roma, berbagai cara bisa kita tempuh. Yang jelas kalau kita punya dana, kita punya waktu, kapan saja kita bisa pergi ke Roma. Tapi hanya satu jalan menuju sorga. Tidak bisa melalui pesawat, tidak bisa melalui kapal laut, tidak bisa naik jalan darat. Adapun uang kita, banyak waktu kita, tidak bisa kita masuk sorga. Tapi dikatakan hanya satu jalan menuju sorga, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan Yesus. Itu dasar iman yang diajarkan, diedukasikan Yesus ketika dia mengajar orang banyak.
ketika dia memberikan pendidikan kepada murid-muridnya yang akan diperlengkapinya, akan menjadi muridnya yang dikasihinya dalam penginjilan. Dan begitu juga itulah edukasi yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia menangkap Saulus, yang akhirnya nanti berubah menjadi Paulus. Seperti yang tercatat, yang kita baca tadi, Paulus sendiri pun mengatakan, bukan aku yang membuat aku demikian, tetapi dialah yang membuat aku demikian. Dia menangkapku, bukan aku yang menangkapnya. Yesus yang menangkap hati, pikiran, tubuh, roh. Yesus yang menangkap Paulus. Akhirnya dia tidak bisa kemana-mana lagi. Bahkan Yesus merubah nama Saulus. Ketika Yesus katakan, engkau bukan Saulus lagi, tapi engkau menjadi Paulus. Yang tadinya engkau banyak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaranku, dengan firmanku, tapi saat ini engkau menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang terkasih, nats ini sangat menggugah hati kita dan sangat memberikan edukasi dan pelajaran bagi kita. Terutama kita yang selalu bangga dengan hal-hal duniawi. Terutama kita yang selalu ego dengan kemanusiaan kita, saudaraku. Terutama kita yang selalu disibukkan dengan kesenangan di dunia ini, kenikmatan dunia ini, yang semua serba sesaat, yang semua serba keterbatasan. Paulus juga pernah merasakan apa yang kita nikmati saat ini. Belajar tentang hukum Taurat, Paulus itu number one, murid terpintar, cerdas. Dia tahu semuanya, apa butiran isi dari hukum Tuhan. Dan dia paham, dia mengerti. Penjabarannya, dia tahu semuanya, dia jago dalam ilmu itu. Dia pintar berdogma, doktrin tentang firman Tuhan, tahu dia itu semua. Hukum Tuhan dia kuasai, bukan lagi di luar kepala, di dalam kepalanya terus bersarang tentang itu. Persoalannya dia tidak melakukan hukum Tuhan. Mengenai tentang adat budaya, Paulus itu sudah makan-makannya. Tentang adat budaya orang Yahudi, tentang hukum sunat, dia kuasai semuanya. Dia manusia yang cerdas, saudaraku. Tidak ada yang bisa menyaingi dia. EQ-nya luar biasa. Tentang bicara tentang adat budaya Yahudi, aturan, apa yang tidak, apa yang iya. Dia tahu semua itu. Bahkan membaca tentang tanda-tanda bintang dia tahu semuanya. Membaca tentang iklim, cuaca, semua dia tahu, saudaraku. Tentang ilmu pengetahuan, Paulus sudah kuasai itu semuanya. Ilmu kedalaman laut, isi laut, dia kuasai semuanya. Bahkan tentang ilmu manusia, filsafat manusia, dikuasainya, saudaraku. Dan memang Paulus terkenal dengan sangat mendalami ilmu spesial tentang filsafat manusia. Dia tahu. Jadi ilmu pengetahuan kacang goreng sama dia itu. Buku-bukunya banyak sekali. Kalau kita lihat di buku-buku terbitan BPK Gunung Mulia atau buku-buku teologia,
Kalau kita baca buku Paulus, tulisan-tulisan Paulus dengan bahasanya yang lugas, bahasa Yunani, wah luar biasa, membuka pemahaman kita tentang filsafat. Bahasa filsafat tidak semua orang paham. Bahasa filsafat adalah bahasa yang berhikmat. Bahasa Yesus, dia kuasai dengan ilmu itu. Sekali lagi, dia kuasai ilmu, tapi dia tidak melaksanakannya. Itu persoalannya. Paulus orang kaya berat. Kekayaan kita sekarang tidak sebanding dengan yang dimilikinya. Sudah gantengnya, kayanya, cakepnya sama dia semuanya. Dia punya jabatan yang diperhitungkan. Karena dia memang orang yang terpandang. Jabatannya sangat tinggi dan dihargai dan dihormati. Dia dipuja dan dipuji. Karena dia banyak menguasai hal. Dan yang terakhir, dia adalah orang yang sangat ditakuti. Kalau ketemu sama Saulus sebelum dia ditangkap Tuhan Yesus, orang gemetar berhadapan dengannya. Karena jangan coba-coba membahas tentang Injil, tentang Kristus, tentang firman Tuhan. Dia paling anti. Makanya pada saat itu banyak korbannya. Dia mengejar dan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dia adalah laki-laki yang sadis dan kejam. Karena dia memiliki paham yang sangat menyesatkan dan sangat ditakuti. Tidak ada yang bisa membuat dia sadar. Tidak ada yang bisa membuat dia bertobat pada saat itu. Tidak ada yang bisa menasehatinya. Dialah Tuhan, dialah penasehat, dialah semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Kristus tidak membiarkan manusia seperti itu. Apakah Tuhan melenyapkannya? Sekali lagi Tuhan menangkap manusia seperti itu. Dia ditangkap. Tidak bisa bergerak lagi. Siapa yang melakukan itu? Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan, engkau tidak memakai lagi nama Saulus, tapi engkau kuberi nama menjadi Paulus. Bukan hanya Paulus, tetapi aku memberikan kepadamu seperti tohonan apostel, rasul Paulus. Dan engkau tidak mengejar dan membunuh lagi pengikut-pengikutku, tapi engkau akan mencari jiwa-jiwa, menjadi penjala manusia, membawa orang semua ke hadapanku. Engkau menjadi rasul Paulus. Makanya ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus dan dia dirubah, dibuat menjadi baru, sampai namanya pun dirubah oleh Yesus sendiri. Mulai saat itu dia katakan, ketika aku menemukan kehidupan, ketika aku bertemu dengan Yesusku, ketika aku menerima anugerah, keselamatan, ketika Yesus bertindak atas hidup dan jiwaku dan rohku, aku memandang semua apa yang kumiliki saat ini, yang kubanggakan selama itu adalah sampah bagiku. Skubala, itu bahasa aslinya. Itu skubala semua, sampah. Karena ketika dia membandingkan hidupnya yang memiliki harta, jabatan, popularitas, kenikmatan duniawi yang sudah dikecapnya sepuasnya, ketika dia bertemu dengan Kristus dan dia bertobat dan dia memperoleh sebenarnya apa yang dia miliki selama ini, itu semua sia-sia, punya batasan dan akan punah seketika, habis seketika. Tetapi ketika Kristus memberikan kepadanya hidup yang benar,
kebenaran yang sejati, akhirnya dia pandang semua apapun yang dia kenakan, yang dia miliki, harta bendanya, dia anggap itu sampah semuanya. Luar biasa bukan pertobatan? Demikianlah kalau sudah Tuhan bertindak dengan caranya yang misterius, apapun bisa terjadi. Penjahat kakap sekalipun bisa menjadi malaikat kalau Tuhan sudah bertindak dan bekerja. Jadi siap-siap aja siapa yang nakal, siapa yang jahat, siapa yang selama ini berbuat jahat dan dosa. Suatu saat Tuhan akan menangkapmu dan menjadikan engkau menjadi murid yang Dia kasihi. Apa yang tidak mungkin bagi dunia bisa mungkin bagi Tuhan. Kalau kita katakan karakter itu tidak bisa dirubah, kalau Tuhan mau rubah bisa berubah. Kalau kita katakan sifat tidak bisa berubah, kalau Tuhan mau rubah bisa berubah. Jadi orang tua jangan putus asa ketika anak-anak kita agak nakal sedikit, agak urak-urakan sedikit. Sampaikan namanya, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Pasti akan dia menjadi anak yang termanis di tengah-tengah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kalau kita baca, kita lihat pelan-pelan, kita pahami, kita selami semua tulisan Paulus ini. Ini adalah kesaksian hidupnya, saudaraku. Ini adalah tulisan Paulus sendiri. Dia berbicara kepada orang Filipi. Orang Filipi yang labil imannya. Orang jemaat Filipi yang suam-suam kuku imannya. Seperti iman kerupuk, kelihatan dia berkembang. Rupanya ketika dipegang, begitulah habisnya kriuk-kriuknya itu. Paulus mau mengkhotbahkan dirinya sendiri di hadapan jemaat Filipi. Agar mau berubah. Meninggalkan semua harta, jabatan, popularitas mereka supaya tidak terlena dengan kenikmatan duniawi. Paulus tahu benar apa yang mereka lihat itu, yang mereka nikmati, yang mereka dapatkan dan mereka kuasai. Begitu cintanya mereka dengan harta benda mereka. Mereka takut itu bergeser dan hilang. Tapi tentang nyawa mereka lupakan. Tentang kehidupan mereka lupakan. Tentang membahas tentang hidup dan kematian mereka abaikan. Padahal semua yang kita miliki di dunia ini akan pergi dengan segera. Akan habis dengan seketika. Semua akan kita tinggalkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Ada batasan waktu hidup kita di dunia ini. Tiada yang abadi. Semua akan habis. Suatu waktu rambut yang hitam ini akan memutih. Suatu waktu tubuh kita yang strong, power, full energi akan loyo dan keriput dan tua. Wajah cantik dan ganteng ini akan segera menjadi tua. Semuanya yang kita pegang, harta benda, uang, tanah, rumah, mobil, apapun itu, semua itu bukan jaminan membuat kita bahagia. Itu hanya sebentar. Yang mau dikatakan Paulus adalah pikirkan kehidupan yang kekal. Karena memang ke situ tujuan kita, saudaraku, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Surgoi sambulot tadoi. Itu tujuan hidup kita. Nats ini menyadarkan kita semuanya. Apa yang kita cari dalam hidup kita ini. Kalau ditanya sekarang kepada kita, saudaraku, apakah yang paling berharga sekarang bagimu? Butuhkah kita harta? Boleh kita katakan jujur kita butuh. Jabatan butuh kita. Popularitas siapa sih? Kalau boleh melebihi artis kita.
terkenal sana sini. Keenakan, kenikmatan dunia kita butuh. Kita bukan orang yang munafik. Kita butuh uang, kita butuh. Harta benda kita butuh. Tetapi kalau itu menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita, di situ hati kita, di situ jiwa kita, di situ roh kita, tidak kemana-mana. Itu yang menjadi salah di pandangan Tuhan. Disi artam, disi maroham. Coba kalau kita kehilangan HP, satu RT harus tahu kita kehilangan HP. Iya kan? Entah merek apapun itu. Satu RT, satu RW harus tahu kita kehilangan. Tapi kalau anak kita nggak pulang, apalagi bandel dikit itu, nggak kita cari itu, nggak kita lapor ke RT. Alok madisi, diboto udah mulu mulak. Kita malu kalau kita tidak pergi ke pesta kawan kita, adat, budaya. Kita sangat malu sekali. Karena takut kita dibilang tidak beradat. Tapi kalau kita tidak malu kalau kita tidak bergereja, tidak pertangyangan passion. Kita tidak malu, malah kita senyum saja. Saudaraku, apakah yang menjadi hal yang paling berharga bagimu sekarang? Katakan itu dalam lubuk hatimu. Apakah hanya kenikmatan dunia ini menjadi prioritas kita? Kalau hanya itu menjadi skala prioritas bagi kita, saudaraku, apakah kita tidak pernah berpikir suatu saat kita akan mati? Lalu kalau orang bertanya kepada kita, kalau engkau mati, percayakah kamu masuk surga? Kemana kamu ketika kamu mati? Jadi hantu kah? Atau gentayangan kah roh kita? Kemanakah? Pernahkah kita berharap, berdoa, dan mengimpikan setelah kehidupan kita di dunia ini, kita ingin bersama dengan Tuhan di sorga? Pernahkah Bapak Ibu memikirkan itu? Setelah kita selesaikan pertandingan hidup kita di dunia ini, kita akan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Pernahkah saudaraku yang muda, remaja naposo bulung, ingat, bukan karena tua saja mati, atau bukan karena ketika kita sakit baru mati. Tidak, dalam keadaan segar bugar pun kita akan mengalami itu. Pernahkah saudara sebagai orang yang paling muda, remaja naposo bulung, berpikir bahwa engkau juga akan mengalami kematian? Dan kita memang tidak tebak kapan, di mana, bagaimana kita akan mati. Pernahkah kita berpikir setelah kita mati, percayakah kita masuk surga atau tidak? Kalau kita bahas kita masuk surga atau tidak masuk surga, apa bekal kita yang meyakinkan kita bahwa kita akan bersama dengan Bapa di surga? Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Kita takut berbicara tentang neraka. Karena neraka adalah kehidupan kekal yang penuh dengan penderitaan. Sedangkan kita kebakar api saja kita sudah melompat dan kesakitan. Apakah kita tidak memikirkan hidup kekal? Kita sering mengantar saudara-saudara kita ke makamnya, ke tempat peristirahatannya. Lalu pernahkah Anda membayangkan Anda juga dihantar dan masuk kepada liang itu? Pernahkah Anda membayangkan Anda juga berada di peti itu?
Pernahkah Anda juga membayangkan Anda meninggalkan dunia ini? Karena kita tidak tahu waktu kita. Hanya Tuhan yang punya dan tahu waktu kita. Untuk itulah saudaraku, Paulus sudah sampai ke level untuk memikirkan kehidupannya. Makanya dia katakan segala sesuatu di dunia ini semua serba terbatas dan tidak memiliki tujuan hidup kekal. Maka dia mencari kehidupan yang kekal yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena dunia ini tidak melatih dan mengajar dia untuk menuju hidup yang kekal. Dunia hanya menuntut dia terus. Dan tiada hentinya. Dunia tertawa dengan kejahatannya. Tetapi Yesus menangkapnya karena kasih dan anugerah. Itu yang dihargainya. Yesus tidak ingin dia binasa. Yesus tidak ingin Paulus mati sia-sia. Maka Tuhan Yesus menyelamatkannya. Makanya demikianlah pertobatan Paulus yang luar biasa. Sekali dia ikut Kristus sampai mati. Bahkan kematiannya pun kematian yang tidak wajar. Dia mau mati martir demi Kristus. Sampai demikianlah dia mengambil suatu keputusan. Aku akan ikut Yesus dan menjadi apostel Paulus. Mengabarkan berita sukacita. Membawa semua umat untuk menghadap Tuhan. Agar semua hidup kekal abadi di sorga kelak. Karena memang keputusan Paulus adalah yang menjadi skala prioritasnya, yang menjadi tujuan finish hidupnya adalah kehidupan yang kekal, sorga. Untuk itu dia berlari berjuang, terus menerus mengasah imannya, jiwanya, batinnya. Dan dia terus belajar. Dia seperti pelari, atlet yang terus berlari. Dan menepis semua godaan, harta, kenikmatan, kemewahan, popularitas. Tapi dia fokus kepada Kristus Yesus. Dia fokus kepada ajaran Yesus. Dia fokus kepada kehidupan yang kekal. Dia tidak mau lagi berbalik. Dan dia sudah meninggalkan semua itu. Sekali dia bertobat untuk selamanya. Sekali ikut Kristus untuk selamanya. Sampai mengembuskan nafas terakhir. Inilah yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Remaja dan apostle bulung. Mari kita pikirkan hal-hal kehidupan yang kekal. Sesibuk apapun. Pikirkanlah itu. Supaya demikian kita bisa hidup menjadi manusia-manusia Allah. Umat-umat Tuhan yang memiliki iman yang tangguh, percaya. Dan tidak mau terkecoh dengan godaan-godaan dunia ini. Walaupun sangat menggiurkan sekali. Tuhan Yesus ingin agar kita hari ini dan seterusnya hidup dalam kebaruan firman. Dalam kebaruan imanmu. Yaitu hidup dalam cinta kasih Tuhan. Agar engkau selalu menerima anugerah. Anugerah yang gratis itu amang inang. Anugerah remaja naposo bulung. Terimalah kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Itu pemberian gratis bagi kita. Cuma-cuma diberikan Tuhan. Percayalah. Kita butuh itu. Itu menjadi harta berjana bagi kita. Itu menjadi bekal untuk kita. Jadi ketika orang bertanya kepada kita, hai Anda, engkau, ketika engkau mati, percaya enggak kamu masuk surga? Lalu kita berkatakan, saya percaya ketika saya mati, saya akan masuk surga. Kenapa percaya? Karena Yesus yang memberikan itu kepada saya.
Karena iman kita lah yang menyelamatkan kita. Ketika dia datang nanti kedua kali, dia akan mengangkat kita menjadi umatnya, jadi kekasihnya. Dia akan datang seperti pengantin laki-laki dan kita menjadi pengantin perempuan. Dia akan menyambut kita, dia akan memeluk kita, dia akan menggendong kita, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Hanya itulah, saudaraku, tujuan hidup kita. Itu yang perlu kita cari dalam hidup ini. Yang kedua yang mau dikatakan, berlarilah engkau menuju masa depanmu yang gemilang. Berlarilah, berpaculah. Sama seperti anak-anak kami yang sudah finish menyelesaikan SMA sederajat. Anak-anak kami yang sudah menyelesaikan SMP ujiannya. Dan anak-anak kami yang SD akan berjuang untuk ujian. Kejarlah impianmu, masa depanmu. Tekunlah belajar, raihlah harapanmu, wujudkan doamu. Tuhan akan menjagamu, menggiringmu kepada kesuksesan. Kita akan menuju ke depan, bukan ke belakang. Kita harus berlari ke depan, bukan berlari ke belakang. Tinggalkan masa lalumu, hidupmu yang kelam dan gelap gulita, dosa-dosamu, tinggalkan itu. Pandang Tuhan Yesus, raihlah cita-cita, harapan, impianmu. Mau jadi apa anak-anak kami remaja dan Poso Bulung? Katakan kepada Yesus, kamu ingin menjadi dokter, silakan. Kau ingin menjadi polisi, tentara, silakan. Kau mau jadi guru, silakan. Atau apapun, silakan. Song-song, raih impianmu ke depan dengan tekun belajar sambil engkau mempersiapkan kehidupan kekal bagimu. Selesaikan pertandingan hidup ini. Kita harus fight dengan kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan loyo, jangan menyerah sebelum bertempur. Karena pertempuran kita bukan melawan manusia, tapi melawan kuasa iblis dan roh-roh kegelapan. Itu yang perlu kita berantas. Kita bukan bertempur melawan manusia, kita bertempur melawan kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku. Yesus sudah katakan itu, musuhmu adalah itu, kuasa-kuasa kegelapan. Lawanlah itu. Senjatamu apa? Bukan golok, bukan pisau, bukan pistol, tapi iman, supaya kita tidak tergoda dalam hidup ini. Harus kita lawan. Jangan mau tergoda dengan semuanya itu, saudaraku. Kita harus menjadi the winner, pemenang di dalam kehidupan kita. Lalu setelah itu Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Makanya Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Yaitu kehidupan yang kekal, forever. Selamanya hidup bersama Tuhan di surga yang penuh kebahagiaan. Ido sambulo ningoluta, itu tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu, selagi kita hidup, mari kita banyak berbuat. Tadi saya sangat senang dengan jabaran yang diberikan Inang Dr. Teti Borusinaga, donor darah. Banyak kali manfaatnya, banyak kali fungsinya. Bukan hanya untuk orang, untuk kita sendiri banyak kali manfaatnya untuk kita. Kalau kita nanti sehat, mari kita ikuti. Setetes darah sangat banyak manfaatnya untuk kita dan untuk sesama kita manusia. Mari Bapak Ibu, jangan takut. Kalau donor darah tidak akan buat kita mati, ya kan Ibu dokter? Nggak buat marah. Nggak pernah saya dengar setelah donor darah langsung mati, tidak ada itu. Malah dikasih kita puding. Ya, setelah donor darah baru makan enak, nggak apa-apa ya. Darah kita itu kemanusiaan bagi orang lain. Mungkin suatu saat ada orang yang emergensi butuh darah
darah kita dipakai, berarti kita memberikan kehidupan bagi orang lain. Darah kita dibutuhkan, dipakai, penyambung hidup orang lain. Kita menjadi berkat. Bukan harus kasih uang sama orang baru berkat. Darah kita juga bisa menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan bagi kita juga banyak kali fungsinya. Banyak kali fungsinya. Jadi kalau kita pelajari juga itu benar semua apa yang dikatakan Ibu Dokter tadi. Jadi bagi kita Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Gereja membuka, memfasilitasi. Dan itu program diakoni sosial bagi kita. Mari kita untuk mendonorkan darah kita. Jangan takut. Malah Tuhan memberkatimu. Bahkan Tuhan memberikan darah yang bersih bagimu. Kesehatan dan sebagainya. Tuhan memperhitungkan nilai sosial yang kita berikan setiap hari. Begitu juga pada saat ini kita menerima amplop perpuluhan. Kita isilah itu. Perpuluhan bukan sepersepuluh. Kalau sepersepuluh amanginang berarti sepersepuluh dari penghasilan kita sebulan. Berapa penghasilan kita, lalu kita kalikan, kita kurangi itu sepersepuluh wajib masuk ke gereja. Tetapi kita bukan penganut persepuluhan, tapi kita perpuluhan, yaitu niat baik kita, keikhlasan, keterbukaan kita memberikan persembahan. Banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Tidak ada takaran ukuran, tapi berikanlah dari hatimu yang paling dalam, yang bersih. Kau berikan itu. Itu juga sama kita dengan donor darah. Memberikan yang terbaik dari kita. Berikanlah. Bukan harus banyak atau bukan harus sedikit, tapi berikan keterbukaan hatimu. Banyak sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita berikan untuk gereja kita. Pelayanan rohani, jasmani kita di gereja ini. Itu tidak membuat kita jadi jatuh miskin. Karena saya juga tidak pernah melihat orang banyak memberikan ke gereja, banyak membantu orang, langsung tiba-tiba dia jatuh miskin. Malah yang saya lihat 10 kali lipat diganti Tuhan untuknya. Begitu juga kalau kita lihat program-program di gereja kita ini Amanginang, ya, pembangunan fisik gereja. Kita akan membangun lift di sebelah sini Bapak Ibu untuk bagi difabel. Orang tua kita yang rindu ke gereja tapi mereka harus disorong dengan kursi rodanya, tongkatnya dan difabel. Bagi siapa saja yang sakit tidak bisa menaiki tangga, mereka akan naik lift dari bawah ke atas dan mereka bisa duduk di sini dibariskan, dibantu oleh para halado kita. Kita harus wujudkan itu di dalam tahun ini. Dananya dari mana? Dari kita untuk kita. Tuhan akan berikan kepada kita dan kita berikan untuk gereja Tuhan. Dan itu akan terwujud. Pernah panitia pembangunan kita berbicara di podium ini. Dia menyuarakan. Itu adalah harapan, impian, doa kita. Supaya orang tua kita itu tidak berkata, "Dang boya untuk gereja, dang boya unakko, nggak bisa saya jalani tangga itu, di rumah lah saya." Tapi dengan adanya lift, membantu mereka dengan keterbatasan mereka, tapi bisa mereka rindu untuk masuk beribadah sama-sama dengan kita. Coba kita lihat saudaraku Bapak Ibu, pagi-pagi ibadah jam 6, banyak sekali orang tua kita yang sudah manula. Begitu rajinnya mereka. Kadang-kadang saya katakan, jam berapa lah semuanya opung kita ini bangun? 5:30 mereka sudah di sini semuanya. Bayangin bagaimana mendorong kursi roda mereka ke atas. Mendorong harus punya energi yang kuat. Tapi kalau ada sudah lift nanti Bapak Ibu, wah, naik ke atas. Begitulah sukacitanya nanti dia memasuki ruang gereja ini. Menambah imun tubuhnya. Jadi doanya pun bukan doa untuk mau mati. Aku mau hidup. Sudah ada lift gereja. Aku mau beribadah. Dari mana itu dananya? Tuhan akan buka hati kita semuanya. Sedikit demi sedikit pasti bisa terwujud itu. Saya yakin pasti bisa. HKBP Keramat Jati bisa. Itu adalah untuk Bapak Ibu nanti.
Udah saya katakan tadi, kita tidak muda-muda begini terus. Suatu saat kita akan menjadi lansia, manula, tua. Mungkin kita suatu saat kita tidak bisa jalan, tapi kita bisa naik dengan kursi roda kita dan kita bisa kebaktian. Saudara-saudara kita, jemaat kita yang difabel bisa naik tanpa menaiki tangga. Banyak manfaatnya. Itulah doa dan harapan kita. Jangan tertutup telinga kita, hati kita untuk itu. Karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ternyata banyak tugas yang diberikan Tuhan untuk kita. Tapi jangan takut dan khawatir. Tuhan cukupkan itu semuanya. Kalau kita mau, kalau kita membuka hati kita, Tuhan cukupkan itu semuanya. Sama seperti Bapak Ibu, saya pernah lihat Bapak Ibunya kerjanya mengaluli botot, perkara-kara, mengumpulkan plastik-plastik aqua, kertas-kertas karton, plastik-plastik kresek-kresek, lalu mereka kumpulkan, jemur, cuci. Rupanya anaknya sudah sarjana. Hanya dari situ mereka berjuang bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dari mana itu? Siapa yang bisa menebak? Kok bisa tukang botot bisa menkuliahkan anaknya, sarjana lagi? Tidak ada yang bisa menebak rezeki kita. Kalau Tuhan kasih jalan, pasti kita bisa melalui itu. Yang artinya kita tetap semangat. Begitu juga saudaraku, di rumah kita, di keluarga kita. Jangan langsung mandele, jangan langsung putus asa. Berjuanglah. Sebab kata Paulus tadi, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini harus berkompetisi. Hidup ini harus berlomba, berlari seperti seorang atlet. Tiada yang gampang dan tiada yang mudah di dunia ini. Semua harus dijalani dengan berlari, berjuang terus. Tetapi siapa yang menemukan kehidupan sebenarnya dan dia hidup dalam cinta kasih Tuhan, mencintai Tuhan Allah dan mencintai sesamanya manusia, itulah yang menjadi pemenang dari segala-galanya. Demikian buat saudara Arnold yang akan menerima firman Tuhan, dan engkau akan bersaksi nanti di hadapan Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan di hadapan semua jemaat. Engkau bersaksi tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Kau akan terima itu, dan jangan lagi esok engkau berdalih dengan kehidupanmu. Hiduplah dengan arif dan bijaksana dan menjadi anak Tuhan yang baik. Tujuan hidupmu yang terpenting yang harus kamu catat di dalam sejarah hidupmu. Ketika usiamu demikian engkau bersaksi di hadapan Tuhan. Itu yang perlu didengarkan oleh Tuhan Yesus nanti. Dan setelah itu engkau akan membangun, menjalani kehidupanmu ke depan. Apapun yang kau harapkan, kau mohonkan ke hadapan Tuhan. Jika niatmu baik, pasti semua akan Tuhan lancarkan. Jadi berbahagialah engkau dalam kehidupanmu. Baik suka dan duka, jalanilah semua itu dengan hati yang baik, bijaksana. Mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya engkau bisa melalui semuanya step by step di dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan dan jangan duakan Tuhan. Sekali engkau bersaksi ikut Kristus, selamanya sampai engkau mati tetap di dalam Kristus Yesus. Itulah yang mau disampaikan firman ini kepadamu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada minggu kami hari ini. Kami bersuka cita membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerimanya. Dan kami akan aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kami sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi tujuan dan prioritas kehidupan kami adalah mencari harta surgawi di dalam kehidupan kami di dunia ini.
Fokus kami adalah bagaimana kami hidup yang benar di hadapan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Kenikmatan duniawi tidak akan bisa menjamin keselamatan bagi kami. Itu hanya kesenangan sementara. Tetapi ternyata Tuhan mengajar kami, seperti kesaksian Paulus, dia hanya mencari dan belajar tentang rahasia firman-Mu, yaitu mencari kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, berikan kami firman-Mu agar bertumbuh berkembang di dalam sanubari kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan di tempat tugas dan pelayanan kami. Biarkan kami melaksanakan itu dengan takut akan Tuhan, karena kami merindukan sorga, hidup kekal bersama-Mu di keabadian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak terlena dengan semuanya yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin menyampaikan doa dan permohonan dalam doa syafaat kami. Dengarkanlah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Minggu pada jam 17 ini, kami ingin menyampaikan anak-Mu Arnold Juanda Siringoringo yang akan bersaksi nanti di hadapan-Mu, peneguhan Sidi. Berkatilah dia agar menjadi anak yang terkasih di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan selalu takut akan Engkau. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu agar rindu untuk datang ke gereja, untuk mengikuti pertangyangan Passion yang ketiga dan begitu juga yang keempat, agar semua mendengarkan berita Passion, berita penderitaan Yesus Kristus untuk kami manusia di dunia ini. Dan begitu juga dengan ibadah part-time Passion secara live streaming bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, juga akan mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang akan diterima dari Jemaat Marguru karena terlambat pendaftaran, dan jemaat yang terkena RPP yang menjalani pembelajaran selama beberapa hari yang lalu. Mereka akan diterima nanti, dikukuhkan menjadi jemaat pada hari Selasa tanggal 5 April pada saat sermon Parhalado. Biarlah semua nama-nama yang tertulis di dalam warta jemaat ini, mereka datang dan bisa diterima kembali, diampuni kesalahannya, karena mereka sudah melewati masa-masa pembelajaran melalui hamba-hamba-Mu di gereja ini. Kami juga mau berdoa buat semua pelayanan Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan seksi-seksinya, agar semua bersatu hati dalam tahun kesehatian, bekerja mengambil bagian dan tugasnya masing-masing, agar semua melayani, bukan hanya Parhalado, tetapi juga jemaat ikut terlibat, memberikan hati, waktu, dan segalanya untuk pelayanan Tuhan, supaya nama-Mu semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga bagi seksi dan pengurus Punguan Kor dan pengurus WIK yang sudah dilantik tadi Tuhan pada ibadah jam 10. Berkati semua agar mulai bekerja dengan rajin, tekun, dan takut akan Tuhan, supaya mereka tetap patuh dengan aturan-peraturan HKBP dan segala program yang sudah ditetapkan di rapat Huria. Berkati semua yang sudah dilantik agar bersukacita di dalam melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang akan ujian di tingkat SD. Tuhan, pada minggu tanggal 10 April minggu depan mereka akan menerima pelayanan untuk mendoakan anak-anak kami yang akan kami berangkatkan untuk menuju ujian akhir, agar anak-anak kami bisa lulus, bisa menjadi pemenang di dalam ujian tersebut dengan nilai yang terbaik, dan sukacitalah di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga Tuhan, kami ingin sampaikan doa dan duka kami dengan adanya satu ibu di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, Ibu Siti Boru Sialoho atau Opung Jeremy Boru, yang meninggal pada hari Kamis tanggal 31 Maret yang lalu. Tuhan,
Hiburkanlah keturunannya, anak-anaknya, supaya mereka selalu tabah mengalami duka cita itu. Berikan harapan dan sukacita pada mereka, agar mereka selalu dihiburkan. Jangan mereka luput di dalam kesedihan yang berlarut-larut, tetapi biarlah firman-Mu, anugerah-Mu selalu menjaga dan melindungi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sampai saat ini menderita sakit, baik mereka yang di bawah pengawasan keluarga masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, demikian juga di rumah sakit. Kami ingin sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan, berkenanlah Engkau menjaga tubuh mereka dan memberkati semua makanan, minuman, dan obat, dan semua tenaga medis, bahkan keluarga yang menyayangi mereka, supaya Tuhan sembuhkan. Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Marpaung, Nyonya Munte Boru Raja Gugu, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simankaling, Nyonya Simanjunta Rosita Borusian, Nyonya Turnip Boru Sialoho, B Sibarani, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Sitorus, Dona Boru Situmorang, Nyonya Sian Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Manulang Boru Gultom, Sabar Siregar, Situa EM Butar-Butar, Situa F Aritonang, Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Si Matupang Boru Nainggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Manihuruk Boru Manjorang, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, JF Panjaitan, Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan, Nyonya Siregar Fiesti Boru Sianturi, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya MS Sipahutar M Boru Hutagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Anton Sian K Marpaung, SM Manulang. Apapun Tuhan yang diderita mereka, kami percaya hanya Engkau yang bisa mengangkat sakit dari tubuh mereka semuanya. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, Sintua B Sidauruk, Nyonya Manurung Boru Dolok Saribu, Sintua P Siregar Pangihutan Pardede, Nyonya Nenggolan Tiamar Boru Silalahi. Demikian juga jemaat-Mu yang dirawat rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, menyembuhkan mereka dari segala penderitaan mereka. Berikan mujizat-Mu Tuhan, agar mereka menyadari bahwa Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dan menyampaikan persembahan kita. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar.
sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Kegelapan menutupi jalan hidup pun kelam. Banyak jiwa yang menanti sinar kasih yang terang. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam acara peneguhan CD khusus untuk Saudara Arnold. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian 470 ayat 1, dan Arnold maju ke depan. Yesus, aku milik-Mu, juga harta milik-Ku, tubuh juga nyawaku, kuserahkan padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawab. 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. 3. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawablah.
Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, beri kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu. Silakan. Bangkit pula. Hari ketiga ia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk Arnold Juanda Signoringo tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan Roh. Dialah yang akan memberikan kekuatan bagimu untuk melawan segala yang jahat, memberikan engkau kekuatan untuk melakukan segala yang baik. Amin. Inilah yang diberikan oleh gereja kita kepada saudara berupa diber. Pakailah ini menjadi bekal di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan dia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Silakan pulang. Mari kita puji Tuhan sambil kita mendoakan persembahan kita dari buku nyanyian nomor 701 ayat 1. Jemaat berdiri. Tuhanku, ku kan tetap
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendoakan persembahan kita kepadanya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, hajulah hidupku, milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, dan begitu juga dengan jemaat kami yang ada di rumah dan di rumah sakit di mana saja. Shalom, selamat hari Minggu. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia bagai